Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Febrianti Fadila dari Universitas Islam Negeri Raden Intar Lampung, jurusan Pendidikan Biologi semester 5, kelas Biologi D dengan NPM 18110600397. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai tanaman kangkung yang termasuk ke dalam salah satu jenis tanaman hortikultura. Dalam video ini juga ditujukan untuk melengkapi tugas mata kuliah hortikultura dengan dosen pengampu Ibu Rizky Nisfi Ramdini MSc. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai deskripsi tanaman kangkung yang mencakup ciri-cirinya, klasifikasinya, dan kandungan senyawa aktif yang ada dalam tanaman kangkung. Untuk klasifikasi kangkung termasuk ke dalam kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Solanales, family Convolvulaceae, genus Ipome. Spesiesnya ada dua, ada kangkung darat dan kangkung air. Untuk kangkung darat dia Ipomea reptans Poir, dan untuk kangkung air Ipomea aquatic Forks. Selanjutnya, ciri-ciri tanaman kangkung. Kangkung memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, sistem perakaran tunggang atau biasa disebut juga untuk tanaman dikotil. Kemudian batangnya berbentuk bundar dan berongga, lalu permukaan batangnya licin dan berbuku-buku, bunga berbentuk seperti trompet dan berwarna putih maupun ungu, daunnya tunggal berbentuk meruncing maupun tumpul, hidupnya di darat maupun di air, dan buah kangkung berbentuk bundar dan berisi 3 butir biji. Selanjutnya adalah kandungan senyawa aktif yang terdapat dalam tanaman kangkung. Ipomea aquatica memiliki senyawa kimia polifenol, flavonoid, serta kunon. Komponen bioaktif pada kangkung air meliputi kalangan alkaloid, steroid, fenol hidroquinon, serta karbohidrat. Ini adalah tabel nutrisi yang ada pada tanaman kangkung. Ada air, energi, protein, lemak, abu, karbohidrat, lalu ada serat, ada kalsium, besi, fosfor, kalium, nutrium, seng, tembaga, yang semuanya ada dalam tanaman kangkung. Untuk air dia berjumlah 92,47 gram, energi dia mengandung 19 kilokalori, proteinnya 2,6 gram, lalu lemaknya 0,2 gram, karbohidratnya 3,13 gram, dan lain sebagainya. Nah, nutrisinya juga ada beberapa vitamin, ada vitamin B6, vitamin B12, vitamin A, dan vitamin D. Lalu untuk asam lemaknya dia 0, atau untuk total transnya dia 0 gram. Jadi sangat bagus untuk kesehatan. Ini adalah gambar dari tanaman-tanaman kangkung. Ini biasanya untuk tanaman kangkung yang ada di darat karena dia daunnya runcing dan bunganya berwarna putih. Lalu ini adalah tanaman kangkung yang hidup di air. Dia bunganya berwarna putih keungu-unguan dan daunnya menumpul. Ini adalah bentuk batang dari tanaman kangkung. Dia bundar dan memiliki rongga. Kalau tadi adalah tumbuhan kangkungnya, ini adalah hasil olahan dari tanaman kangkung. Bisa ditumis, dibuat bakwan, dibuat perkedel, dibuat kangkung crispy, dibuat lalapan, dan bahkan bisa dibuat jus. Tapi untuk jus ini masih sangat awam di masyarakat umum karena kurang populer. Jadi ternyata kangkung juga bisa dibuat jus karena dia banyak sekali mengandung nutrisi dan juga vitamin-vitamin yang bagus untuk dikonsumsi manusia. Selanjutnya, manfaat tanaman kangkung. Kangkung itu memiliki banyak sekali manfaat. Ada sebagai penangkal anemia, penangkal penyakit diabetes, menyehatkan mata karena tadi dia mengandung vitamin A yang sama dengan wortel. Kemudian meningkatkan mutu otak, melindungi kesehatan jantung, melindungi sistem imun, dan mengurangi kolesterol. Untuk syarat tumbuh tanaman kangkung,
Sebenarnya cara tumbuhnya sangatlah mudah, tapi di sini saya membagi menjadi dua. Ada dengan menurut iklim, ada berdasarkan tanahnya. Untuk iklim, biasanya tanaman kangkung ini bisa hidup di iklim yang panas ataupun dingin. Lalu curah hujan yang baik untuk tanaman kangkung itu antara 500 sampai 5000 mm per tahun. Tanaman kangkung itu bisa tumbuh di dataran rendah maupun dataran tinggi dan posisi lahan terbuka. Maksudnya, jadi dalam menanam kangkung, lahan untuk tanamannya itu harus terbuka. Jadi dia menerima sinar matahari yang cukup. Kemudian untuk tanahnya harus produktif dan gembur. Lalu yang kedua, di sekelilingnya tidak ditumbuhi oleh rumput liar. Yang ketiga, memiliki bahan organik serta tidak dipengaruhi keasaman tanah. Jadi tanahnya itu memiliki bahan organik, biasanya dari serasa-serasa daun yang jatuh dari pepohonan. Kemudian tanahnya harus datar bagi pertumbuhannya. Jadi tidak bisa tanah yang memiliki kemiringan yang cukup dalam, nanti tumbuhan tidak sulit untuk bertumbuh. Jadi tanahnya harus datar untuk tanaman kangkung yang baik. Selanjutnya, teknik dan cara budidaya tanaman kangkung. Tekniknya ada 3, bisa secara teknik konvensional, teknik hidroponik, dan juga teknik stek batang. Di sini adalah cara budidaya. Cara budidaya bisa yang pertama dengan penyiapan benih. Benih yang hendak ditanam sebaiknya direndam di dalam air hangat terlebih dahulu dengan durasi 30 menit, setelah itu dikering-keringkan. Tujuannya agar benih bisa cepat untuk tumbuh. Yang kedua, penanaman. Pembuatan lubang tanam. Sebelum penanaman, disiapkan lubang-lubang terlebih dahulu untuk dimasukkan benih yang akan ditanam. Kemudian, penanaman benih kangkung itu butuh dijarangkan supaya pertumbuhannya maksimal. Jadi tidak boleh terlalu rapat penyiapan benihnya. Jadi harus diberi jarak agar tanaman kangkung bisa tumbuh dengan maksimal. Yang ketiga, pemeliharaan. Pemeliharaan ini mencakup penyiraman, penyiangan. Penyiangan ini biasanya penyiangan dari gulma, kemudian pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta yang terakhir adalah proses pemanenan. Nah, ada beberapa kendala dalam budidaya, tetapi ada juga solusinya. Yang pertama, kendalanya adalah hama, semacam belalang serta ulat daun. Solusinya, disemprotkan larutan WT-BVR dengan dosis 10 ml per liter air. Kemudian WT Trico atau Glio dengan dosis 10 ml per air, dan WT Adjuvan WT dosis 2 ml per air. Setelah itu disemprotkan pada tanaman. Kendala yang kedua adalah penyakit. Penyakit jamur yang umum melanda tumbuhan kangkung itu adalah karat putih atau Albugo Ipomea pandurate. Solusinya, disemprotkan larutan WT bakterisida dengan dosis 10 ml per liter air. Kemudian WT Trico atau Glio dengan dosis 10 ml per liter air, serta WT Adjuvan dengan dosis 2 ml per air. Kendala yang terakhir adalah pada saat musim kemarau. Dampaknya, tanaman kangkung akan mempunyai batang yang kecil serta tidak dapat berkembang produktif akibat kekurangan air. Jadi solusinya dilakukan penyiraman secara kontinu atau terus-menerus untuk melindungi kelembapan tanah, sehingga tanaman kangkung bisa tumbuh dengan subur walaupun dia ditanam pada saat musim kemarau. Baiklah, saya rasa cukup penjelasan saya mengenai tanaman kangkung. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.